Awal kedatangan di pesantren. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, berdiri sebuah pesantren tua yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pesantren itu memiliki bangunan khas Jawa dengan dinding kayu jati berukir dan jendela besar yang berderet sepanjang lorong. Di siang hari, suasana di sana tampak begitu damai. Santri-santri berjalan dengan peci di kepala, suara lantunan ayat suci terdengar dari masjid, dan angin sepau-sepau menerpa pepohonan rindang di halaman. Namun, ketika matahari mulai tenggelam, suasana pesantren berubah. Santri-santri senior sering berbisik tentang hal-hal yang tidak terlihat. Mereka memperingatkan santri baru agar tidak keluar kamar setelah jam 9 malam. Alasannya? Karena di lorong pesantren, kadang terdengar suara langkah kaki tanpa pemiliknya. Beberapa santri bahkan mengaku pernah melihat bayangan putih berdiri di bawah pohon beringin dekat sumur tua. Tapi tentu saja, tidak semua orang percaya. Apalagi santri-santri baru yang datang dengan semangat tinggi untuk belajar. Namun, bagi warga sekitar, cerita-cerita mistis tentang pesantren itu bukan sekadar mitos. Beberapa orang tua bahkan ragu-ragu saat harus mengirimkan anaknya mondok di sana. Konon, beberapa tahun lalu, pernah ada santri yang menghilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan lagi. Tetapi, anehnya, pihak pesantren selalu menutup-nutupi kejadian tersebut, seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Kedatangan fajar dan awal teror. Suatu sore yang mendung, seorang santri baru bernama Fajar tiba di pesantren dengan koper besarnya. Ia berasal dari kota dan memiliki gaya bicara yang lebih modern dibanding santri lainnya. Sejak awal, ia sudah mendengar bisik-bisik tentang pesantren itu. Namun, Fajar bukan tipe orang yang mudah percaya dengan cerita horor. Baginya, hantu hanyalah hayalan, sesuatu yang diciptakan orang-orang untuk menakut-nakuti anak kecil. Begitu turun dari mobil yang mengantarnya, Fajar melihat sekeliling. Suasana pesantren tampak tenang. Hanya ada beberapa santri yang duduk di teras sambil menghafal Al-Quran. Ia pun melangkah masuk ke area utama, di mana Kiai Rahman sudah menunggu untuk menyambut santri baru. "Selamat datang, Fajar," ujar Kiai dengan senyum ramah. Fajar menyalami tangan Kiai dengan hormat. Setelah diberikan pengarahan singkat, ia diantar ke kamarnya di asrama. Kamar itu berisi 6 tempat tidur, dan ia akan berbagi dengan 5 santri lainnya. Seorang santri senior bernama Arif dengan ramah menyambutnya. "Kalau butuh apa-apa, tanya saja, ya," kata Arif sambil membantu Fajar membereskan barang-barangnya. Malam pertama di pesantren terasa biasa saja, hingga tengah malam tiba. Saat itu, Fajar yang sedang tertidur lelap tiba-tiba terbangun karena merasa ada sesuatu yang aneh. Suara bisikan pelan terdengar dari luar jendela. "Fajar! Fajar!" Fajar mengerutkan kening. Ia mengira itu hanyalah suara angin. Namun, ketika ia bangun dan melihat keluar jendela, tidak ada siapapun di luar sana. Angin juga tidak berhembus kencang. Yang ada hanyalah suasana sunyi dan pohon-pohon yang berdiri diam dalam kegelapan. Mimpi aneh yang mengganggu. Sejak kejadian itu, Fajar mulai sering mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia selalu melihat seorang gadis berbaju putih duduk di tepi sumur tua di belakang pesantren. Gadis itu tampak pucat dan terus menangis. Namun, setiap kali Fajar mencoba mendekatinya, suasana tiba-tiba berubah menjadi gelap, dan ia selalu terbangun dengan tubuh penuh keringat. Awalnya, Fajar menganggap itu hanya bunga tidur. Namun, mimpi itu terus berulang setiap malam. Bahkan, semakin hari, mimpi itu terasa semakin nyata. Ia bisa mendengar suara tangisan gadis itu dengan jelas, bisa merasakan dinginnya udara di sekitar sumur, dan bisa mencium aroma anyir yang samar-samar tercium. Suatu pagi, Fajar menceritakan mimpi-mimpinya kepada Arif. Namun, reaksi Arif justru membuatnya semakin penasaran. "Kamu mimpi tentang sumur itu?" Arif menelan ludah. Wajahnya tampak tegang. "Iya." "Kenapa?" tanya Fajar. Arif diam sejenak,
lalu menggeleng. Nggak apa-apa. Cuma, lebih baik jangan terlalu dipikirkan. Kadang, tempat ini memang suka bikin santri baru mengalami hal-hal aneh. Jawaban itu sama sekali tidak memuaskan Fajar. Ia semakin curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh santri lain tentang sumur tua itu. Misteri sumur tua. Sumur tua itu terletak di belakang bangunan pesantren, tersembunyi di balik pohon-pohon besar yang rimbun. Tidak banyak santri yang berani ke sana, apalagi di malam hari. Konon, sumur itu sudah ada sejak sebelum pesantren dibangun, dan airnya pernah digunakan oleh kiai terdahulu untuk keperluan spiritual. Namun, sejak beberapa tahun lalu, sumur itu tidak lagi dipakai. Beberapa santri senior mengatakan bahwa ada sesuatu di dalam sumur yang membuatnya berbahaya. Bahkan, Ki Rahman sendiri pernah melarang para santri untuk mendekati tempat itu tanpa alasan yang jelas. Penasaran dengan semua cerita itu, suatu sore, Fajar memberanikan diri untuk pergi ke sumur tua. Ia berjalan perlahan, melewati halaman belakang yang sepi. Saat ia semakin dekat, udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Suara burung dan jangkrik yang sebelumnya ramai tiba-tiba menghilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Ketika akhirnya ia berdiri di depan sumur itu, sesuatu menarik perhatiannya. Ada ukiran nama yang samar di bibir sumur. Fajar menyipitkan mata dan mencoba membaca tulisan itu. Aisyah, gumamnya. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Nama itu terasa familiar, seolah-olah ia pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, terdengar suara langkah kaki mendekatinya. Gangguan di dalam kamar. Setelah kejadian di sumur tua, malam-malam Fajar semakin terasa mencekam. Ia mulai mengalami hal-hal yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Misalnya, kasurnya yang tiba-tiba bergetar sendiri saat ia hendak tidur, atau buku-buku di rak yang jatuh tanpa alasan. Namun, yang paling menyeramkan adalah suara isakan yang terdengar dari pojok kamar. Suara itu terdengar jelas di telinganya, seolah-olah ada seseorang yang menangis tepat di sebelahnya. Suatu malam, Fajar tidak tahan lagi. Ia bangkit dari tempat tidur dan menghidupkan senter. Ia mengarahkan cahaya ke seluruh kamar, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, saat ia menyorot ke sudut ruangan, ia merasa melihat sesuatu. Sesosok bayangan putih yang berdiri diam, menatapnya. Fajar terperanjat dan menjatuhkan senter dari tangannya. Ketika ia mengangkat wajahnya lagi, bayangan itu sudah menghilang. Hatinya berdegup kencang. Ada sesuatu yang salah dengan pesantren ini, dan ia harus mencari tahu kebenarannya. Temuan buku harian lama. Fajar tidak bisa mengabaikan semua kejadian aneh yang terus menghantuinya. Ia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan kepadanya, sesuatu yang berhubungan dengan sumur tua dan bayangan putih yang sering muncul. Namun, semua orang di pesantren seolah-olah menghindari topik itu. Bahkan, saat ia bertanya kepada santri senior, mereka hanya memberi jawaban yang menggantung atau mengalihkan pembicaraan. Suatu hari, saat ia sedang membantu membersihkan perpustakaan pesantren, ia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Di sudut rak buku yang berdebu, terselip sebuah buku harian tua dengan sampul coklat yang sudah mulai lapuk. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka buku itu. Halaman-halamannya sudah menguning, beberapa bagian kertasnya robek, tetapi tulisannya masih terbaca jelas. Fajar membaca lembar pertama, dan ia langsung merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Namaku Aisyah. Aku menulis ini karena aku tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Aku merasa ada yang mengawasi aku setiap malam. Aku mendengar suara-suara aneh. Aku takut. Jantung Fajar berdegup kencang. Aisyah. Nama itu sama dengan yang ia lihat di bibir sumur tua. Siapa sebenarnya Aisyah ini? Dan apa yang sebenarnya terjadi padanya? Kebenaran yang mulai terungkap. Sejak menemukan buku harian itu, Fajar mulai membaca lembar demi lembar,
mencoba memahami kisah yang tertulis di dalamnya. Aisyah bercerita tentang kehidupannya sebagai seorang santri di pesantren ini bertahun-tahun lalu. Ia berasal dari keluarga sederhana, tetapi memiliki semangat belajar yang tinggi. Guru-guru menyayanginya, dan ia sering menjadi juara dalam berbagai perlombaan keagamaan. Namun, di balik prestasinya, ternyata Aisyah memiliki banyak musuh. Beberapa santri perempuan iri padanya, merasa bahwa ia terlalu menonjol. Dalam buku hariannya, Aisyah menulis tentang bagaimana ia mulai dijauhi, dibisiki hal-hal buruk, dan bahkan dihina di depan santri lainnya. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika ia mulai mendapatkan teror yang lebih nyata. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi setiap malam aku mendengar suara berbisik di jendela kamarku. Aku merasa ada seseorang yang mengawasi aku dari luar, tetapi setiap kali aku mengintip, tidak ada siapapun di sana. Beberapa kali, aku terbangun dan menemukan barang-barangku berantakan, seolah-olah ada seseorang yang diam-diam masuk ke dalam kamarku. Fajar membaca dengan napas tertahan. Semakin dalam ia membaca, semakin jelas bahwa Aisyah mengalami sesuatu yang lebih dari sekadar perundungan biasa. Ada sesuatu yang lebih jahat yang terjadi di pesantren ini. Pertemuan dengan santri tua. Fajar tahu bahwa ia tidak bisa mencari jawaban sendirian. Maka, ia mulai bertanya-tanya kepada orang-orang yang lebih lama tinggal di pesantren ini. Namun, seperti sebelumnya, banyak yang enggan berbicara. Hingga akhirnya, seorang santri senior menyarankan agar ia menemui Pak Usman, pria tua yang sudah lama menjadi penjaga pesantren. Pak Usman adalah seorang pria parubaya dengan wajah keriput dan mata yang tampak penuh dengan kenangan masa lalu. Ia sudah tinggal di pesantren ini sejak masih muda, dan ia tahu hampir semua kisah yang terjadi di dalamnya. Saat Fajar menemuinya dan menyebut nama Aisyah, ekspresi wajah Pak Usman langsung berubah. Matanya menerawang jauh, seolah-olah ia baru saja mengingat sesuatu yang menyakitkan. "Kamu menemukan buku harian Aisyah?" tanya Pak Usman dengan suara lirih. Fajar mengangguk. "Apa yang sebenarnya terjadi pada Aisyah, Pak?" Pak Usman menghela napas panjang sebelum akhirnya bercerita. "Dulu, Aisyah memang salah satu santri terbaik di pesantren ini. Namun, ia juga menjadi korban iri dan kebencian dari beberapa santri lainnya. Mereka sering mengerjainya, menyembunyikan barang-barangnya, dan bahkan menakut-nakutinya di malam hari. Tapi, semua itu belum seberapa dibandingkan dengan kejadian yang membuat Aisyah menghilang." Fajar mendengarkan dengan tegang. Ia merasa bahwa apapun yang akan diceritakan Pak Usman selanjutnya, itu akan mengubah cara pandangnya tentang pesantren ini selamanya. Tragedi di malam gelap. Pada suatu malam, Aisyah dipanggil oleh sekelompok santri perempuan senior ke halaman belakang pesantren. Mereka berkata bahwa mereka ingin berbicara dengannya, tetapi sesampainya di sana, semuanya berubah menjadi sebuah jebakan kejam. Mereka membawa Aisyah ke sumur tua di belakang pesantren, mengatakan bahwa itu adalah bagian dari ujian keberanian. Mereka menantangnya untuk berdiri di bibir sumur sambil menutup mata, hanya untuk membuktikan bahwa ia tidak penakut. Aisyah, yang sudah terlanjur terpojok dan ingin mengakhiri perundungan ini, menurut. Namun, malam itu menjadi malam terakhir Aisyah. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Beberapa mengatakan bahwa Aisyah terpeleset dan jatuh ke dalam sumur. Yang lain percaya bahwa ada dorongan yang disengaja. Namun, yang pasti, setelah malam itu, Aisyah tidak pernah ditemukan lagi. Para santri yang terlibat dalam kejadian itu ketakutan dan bersepakat untuk tidak membicarakan apapun. Mereka menutup rapat-rapat mulut mereka. Sementara sumur tua itu perlahan-lahan mulai ditinggalkan dan dibiarkan membisu dalam kegelapan. Namun, rahasia tidak bisa terkubur selamanya. Penyesalan yang terlambat. Setelah mendengar kisah itu, Fajar merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu kejam bisa terjadi di tempat yang seharusnya menjadi tempat belajar agama? Bagaimana mungkin orang-orang bisa membiarkan Aisyah menghilang tanpa mendapatkan keadilan? Namun,
Saat ia bertanya kepada Pak Usman apakah Ki Rahman mengetahui tentang kejadian itu, pria tua itu hanya mengangguk pelan. Kiai tahu, katanya. Tapi beliau tidak bisa berbuat banyak. Saat kejadian itu terungkap, semua santri yang terlibat sudah pergi. Tidak ada bukti, tidak ada saksi yang berani berbicara. Akhirnya, semuanya hanya dibiarkan berlalu seperti angin. Fajar mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Ia harus melakukan sesuatu. Jika tidak untuk dirinya sendiri, maka untuk Aisyah. Untuk kebenaran yang sudah terlalu lama dikubur. Malam itu, untuk pertama kalinya, Fajar merasa bahwa ia akhirnya mengerti mengapa arwah Aisyah masih ada di pesantren ini. Ia tidak sedang menakut-nakuti siapapun. Ia hanya ingin didengar. Ia hanya ingin seseorang membawakan keadilan untuknya. Dan Fajar bersumpah, ia akan menjadi orang itu. Keputusan Fajar mengungkap kebenaran. Setelah mendengar kisah tragis Aisyah, hati Fajar bergemuruh. Ia merasa marah, sedih, dan bersalah sekaligus. Marah karena ketidakadilan yang terjadi, sedih karena tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli untuk mengungkap kebenaran, dan bersalah karena ia sendiri sempat meremehkan segala kejanggalan yang ia alami. Malam itu, ia kembali ke kamar dengan pikiran yang penuh. Ia duduk di kasurnya, menatap buku harian Aisyah yang kini terasa lebih berat daripada sebelumnya. Ia membuka halaman terakhir dan membaca tulisan yang goresannya tampak tergesa-gesa. Aku merasa ini malam terakhirku. Aku mendengar suara di luar. Mereka memanggilku. Aku harus pergi. Jika aku tidak kembali, tolong jangan lupakan aku. Kata-kata itu seperti menyayat hati Fajar. Aisyah tahu bahwa sesuatu akan terjadi padanya. Dan tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkannya. Fajar menghela napas panjang. Ia tahu bahwa orang-orang di pesantren ini mungkin memilih untuk melupakan apa yang terjadi. Tapi ia tidak bisa. Tidak setelah semua yang ia alami. Tidak setelah Aisyah menghantuinya setiap malam seolah-olah meminta pertolongan. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi bagaimana caranya? Konfrontasi dengan Kiai Rahman. Keesokan harinya, dengan tekad bulat, Fajar memutuskan untuk menemui Kiai Rahman. Ia tahu ini berisiko, tapi ia tidak peduli. Ia tidak bisa membiarkan pesantren ini terus menutup-nutupi kejadian yang terjadi bertahun-tahun lalu. Fajar menunggu hingga Kiai selesai mengajar di masjid sebelum akhirnya memberanikan diri masuk ke ruangannya. Sang Kiai yang sudah sepuh itu menatapnya dengan lembut. Ada apa, Nak Fajar? Tanyanya tenang. Fajar mengeluarkan buku harian Aisyah dan meletakkannya di atas meja. Saya tahu tentang Aisyah, Kiai. Saya tahu apa yang terjadi padanya. Saya tahu sumur tua itu bukan sekadar mitos. Ekspresi Kiai Rahman berubah seketika. Mata tuanya menatap buku harian itu dengan tatapan yang sulit ditebak. Ia menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Kamu tidak seharusnya tahu tentang ini, Fajar, katanya pelan. Tapi saya tahu, Fajar menjawab tegas. Dan saya tidak bisa diam saja. Aisyah masih ada di sini, Kiai. Ia tidak bisa pergi karena tidak ada seorang pun yang membantunya menemukan ketenangan. Sejenak, Kiai Rahman terdiam. Wajahnya menyiratkan beban yang sudah lama ia pendam. Apa yang kamu inginkan, Nak? Tanyanya akhirnya. Saya ingin kebenaran diungkap. Setidaknya, kita harus melakukan sesuatu untuk mendoakan Aisyah dan membersihkan namanya. Penggalian kembali sumur tua. Setelah percakapan panjang itu, Kiai Rahman akhirnya setuju untuk mengadakan doa bersama untuk Aisyah. Tapi Fajar merasa bahwa itu belum cukup. Ia ingin tahu apakah jasad Aisyah masih ada di dalam sumur tua itu. Dengan bantuan Pak Usman dan beberapa santri lainnya, mereka akhirnya pergi ke sumur tua di belakang pesantren. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, sumur itu akan kembali dibuka. Dengan tangan gemetar,
Pak Usman melepaskan penutup kayu yang sudah lama diletakkan di atas sumur. Begitu sumur itu terbuka, udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa lebih dingin. Suasana menjadi mencekam, dan beberapa santri mundur dengan wajah pucat. Fajar menatap ke dalam sumur dengan perasaan bercampur aduk. Sumur itu dalam, gelap, dan penuh dengan dedaunan kering yang jatuh dari pepohonan di sekitarnya. Dengan hati-hati, mereka menurunkan senter ke dalamnya. Salah satu santri menelan ludah. Apa kita benar-benar harus melakukan ini? Fajar mengangguk. Ya, kita harus tahu kebenarannya. Dengan bantuan beberapa alat, mereka mulai menarik keluar lumpur dan benda-benda yang ada di dalam sumur. Beberapa jam berlalu tanpa hasil, hingga akhirnya, "Ada sesuatu di sini," seru salah satu santri. Mereka menarik sesuatu dari dalam sumur, dan ketika benda itu keluar ke permukaan, semua orang terdiam. Potongan kain putih yang sudah lusuh dan kotor. Teror terakhir. Setelah penggalian di sumur tua, kejadian-kejadian aneh semakin menjadi-jadi. Para santri mulai melaporkan bahwa mereka sering mendengar suara tangisan di malam hari. Ada juga yang melihat bayangan putih berdiri di depan kamar mereka. Fajar sendiri merasakan bahwa arwah Aisyah semakin sering muncul. Tapi kali ini berbeda. Jika sebelumnya sosok itu hanya mengawasi dan menangis, kini ia seperti ingin mengatakan sesuatu. Malam itu, Fajar kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Aisyah berdiri di tepi sumur, menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. "Terima kasih." Suara itu bergema di kepala Fajar. Ia melihat Aisyah tersenyum tipis sebelum tubuhnya perlahan-lahan menghilang, lenyap menjadi cahaya. Fajar terbangun dengan napas tersengal. Ia menatap sekeliling kamarnya, tapi semuanya tampak tenang. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke pesantren ini, ia tidak merasa diawasi lagi. Arwah Aisyah akhirnya bisa pergi. Pesantren yang kembali tenang. Beberapa hari setelah kejadian itu, pesantren kembali normal. Para santri yang sebelumnya ketakutan mulai bisa beraktivitas dengan lebih tenang. Kejadian-kejadian mistis yang sering mengganggu mereka perlahan menghilang. Kiai Rahman akhirnya menggelar doa bersama besar-besaran untuk mengenang Aisyah. Ia juga menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada seluruh santri, agar mereka bisa belajar dari masa lalu dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Fajar, meskipun hanya seorang santri baru, telah mengubah pesantren ini selamanya. Ia tidak hanya mengungkap kebenaran yang selama ini terkubur, tetapi juga membuktikan bahwa keadilan harus diperjuangkan, bahkan untuk seseorang yang sudah lama tiada. Ketika Fajar akhirnya menyelesaikan masa belajarnya dan meninggalkan pesantren, ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di kejauhan, di dekat sumur tua yang kini sudah ditutup kembali dengan benar, ia merasa melihat sesuatu. Bayangan putih berdiri di sana. Tapi kali ini, bukan dengan wajah penuh kesedihan, melainkan dengan senyum lembut penuh rasa terima kasih. Dari kisah tragis ini, kita bisa belajar bahwa kebenaran, seberapapun kelamnya, tidak bisa selamanya ditutupi. Apa yang terjadi pada Aisyah menunjukkan bahwa ketidakadilan yang dibiarkan hanya akan melahirkan penderitaan, bahkan setelah nyawa melayang. Pesantren, tempat yang seharusnya menjadi lingkungan penuh kebaikan dan kedamaian, justru menjadi saksi bisu dari sebuah kejahatan yang terlupakan. Namun, sebagaimana yang dilakukan Fajar, keberanian untuk menggali kebenaran adalah satu-satunya jalan untuk memberi kedamaian bagi yang telah pergi dan pelajaran bagi yang masih hidup. Hidup selalu memberi kita pilihan, diam dalam ketidakadilan atau berani melawan meski risikonya besar. Aisyah tidak memiliki kesempatan untuk membela diri, tetapi Fajar menunjukkan bahwa satu suara yang berani bisa mengubah segalanya. Kita diajarkan untuk tidak menutup mata terhadap kesalahan, meskipun semua orang memilih untuk melupakan. Ketika kejahatan dibiarkan, ia tidak akan berhenti, ia akan terus berulang. Selain itu, cerita ini mengingatkan bahwa kejahatan bukan hanya tentang tindakan fisik, tetapi juga tentang kelalaian.
Ketakutan dan kepentingan diri seringkali membuat orang memilih untuk diam, tetapi diam dalam kezaliman sama saja dengan menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri. Namun, pada akhirnya, segala sesuatu yang ditutupi akan terbongkar, entah cepat atau lambat. Kisah ini juga membawa pesan spiritual yang mendalam. Arwah Aisyah yang tak bisa pergi sebelum kebenaran terungkap menunjukkan bahwa ada hal-hal yang harus diselesaikan sebelum seseorang benar-benar bisa beristirahat dengan tenang. Doa, keadilan, dan pengakuan atas kebenaran adalah jalan menuju kedamaian, bukan hanya bagi mereka yang telah tiada, tetapi juga bagi mereka yang masih hidup. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa keberanian, kejujuran, dan kepedulian adalah nilai yang harus dijaga. Sebab, ketika kita membela yang benar, kita bukan hanya membantu orang lain, kita juga sedang menyelamatkan diri kita sendiri dari menjadi bagian dari kegelapan.